Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita akan beranjak ke materi yang baru, yaitu tentang substansi materi genetika. Kompetensi dasar yang akan kalian capai, yang pertama adalah kalian mampu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang berikutnya adalah kalian mampu merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Jika kita cermati pada pemberitaan bahwa teknologi yang sedang dikembangkan saat ini adalah tes DNA. Jadi dengan tes ini itu dapat digunakan untuk berbagai hal. Contohnya misalnya untuk mengidentifikasi identitas diri atau hubungan kekerabatan atau kewarganegaraan, Kemudian bisa juga dipakai untuk mengidentifikasi korban dari kecelakaan atau bencana ataupun korban dari tindak kejahatan. Dan saat ini pula itu digunakan untuk mengidentifikasi penyakit, contohnya adalah COVID-19 dengan cara PCR. Kemudian ternyata tes DNA juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi dan melacak adanya hewan langka. Jadi ternyata dengan kita mempelajari DNA dan dengan tes DNA banyak sekali permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari yang bisa diatasi. Nah, pada bab ini kita akan belajar lebih lanjut tentang apa sih DNA, di mana DNA merupakan salah satu substansi materi genetika. Jadi substansi materi genetika itu ada 3. Ada kromosom, di mana kromosom ini adalah struktur yang tersusun atas DNA dan protein. Kemudian ada di dalamnya ada gen. Gen ini merupakan segmen DNA yang terdiri dari satu seri triplet base nitrogen. Kemudian, DNA itu sendirilah yang nantinya akan membawa informasi yang dibutuhkan. Panjangannya adalah deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Kita akan bahas dulu tentang kromosom, di mana kromosom ini dapat kita temukan di nukleus atau inti sel. Kromosom ini tersusun dari asam nukleat dan protein yang bergabung membentuk nukleoprotein. Asam nukleatnya ada 2 jenis, ada DNA dan ada RNA. Kita akan lihat dulu struktur dari kromosom. Jadi sebenarnya kromosom itu merupakan struktur yang berbentuk benang atau kromatid yang mengalami pemendekan dan pemadatan dan dapat mengikat warna dalam nukleus. Nah, kromosom ini akan membawa gen atau unit hereditas dan akan terlihat jelas pada saat sel itu membelah, yaitu pada tahap metafase. Nah, ukuran dari tiap spesies ini bervariasi, kurang lebih panjangnya 0,2 sampai 50 mikron dengan diameter 0,2 sampai 20 mikron. Nah, pada manusia panjang kromosom itu bisa mencapai 6 mikron. Jadi, biasanya semakin sedikit jumlah kromosom itu semakin panjang kromosomnya. Nah, kita lihat lagi lebih lanjut bagian dari kromosom ini ada yang di bagian ujung namanya telomer, berfungsi supaya DNA ini tidak terurai dan DNA yang satu dengan yang lainnya tidak bergabung tidak nempel. Kemudian ada pelekukan, kemudian ada lengan, ini namanya kromatid. Kemudian ada struktur yang namanya sentromer. Nah, di sini sentromer ini merupakan pelekukan dari kromosom yang tidak mengandung DNA dan di dalamnya terdapat kinetokor di mana tempat pelekatan benang-benang spindle atau gelendong. Jadi pada saat pembelahan sel nanti pada saat menarik kromosom jadi ditariknya di bagian sentromer. Kemudian kita akan lihat di bagian kromatid itu terdapat kromonema di mana kromonema ini nanti ada granula-granula. Nah, di sini nanti akan membentuk lokus. Lokus itu tempat gen berada. Jadi gennya ada di sini nanti tempat lokusnya. Kemudian kita lihat. Nah, berdasarkan letak sentromernya ada kromosom yang memiliki sentromer di ujung namanya telosentrik, ada di dekat ujung namanya akrosentrik, ada yang tepat di tengah namanya metasentrik, ada yang agak di tengah namanya submetasentrik. Kemudian dilihat dari jumlah sentromernya, ada yang tidak punya asentrik, ada yang punya 1 monosentrik, ada yang punya 2
sentromer namanya disentrik, dan ada yang punya banyak sentromer namanya polisentrik. Kemudian dilihat dari bentuknya, ada yang berbentuknya bulat, cerutu, koma, batang, huruf V, dan huruf L. Kemudian kita lihat jumlahnya. Nah, jumlahnya bervariasi tiap organisme, tapi tidak kalau dilihat dari jumlah tidak menentukan tingkat kesempurnaan dari organisme tersebut. Contohnya manusia yang hanya 46 jumlahnya, belum tentu manusia ini tidak lebih sempurna dibandingkan dengan ayam yang jumlah kromosomnya itu lebih banyak. Itu maksudnya. Kemudian dilihat dari fungsi dan sifatnya, ada dua macam. Ada autosom, yaitu kromosom tubuh yang mengendalikan sifat tubuh. Kemudian ada gonosom, yaitu kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Jadi kromosom itu nanti punya pasangan, ya. Nah, pasangannya itu memiliki sifat yang sama. Nah, pasangan kromosom yang memiliki sifat yang sama itu namanya kromosom homolog. Dan setiap kromosom homolog yang satu akan berbeda dengan kromosom homolog yang lain. Nah, jumlah macam kromosom itu disebut ploid. Jadi set kromosom. Jadi ada yang haploid, berarti dia punya satu set kromosom, dan ada diploid, dia punya dua set kromosom. Saya contohkan, ini adalah gambar karyotype dari kromosom pada manusia, di mana manusia itu memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Ya, ini nomor 21 sampai nomor 23. Nomor 1 sampai nomor 22 merupakan kromosom autosom. Dan yang terakhir nih di nomor 23 ini adalah gonosom. Oke, yang menentukan jenis kelamin. Nah, setiap kromosom ini kan memiliki kromosom homolog. Nah, ini nih kromosom homolognya nih. Ini kromosom homolognya. Oke, jadi kalau dilihat dari karyotype ini, dia jenis kelaminnya adalah laki-laki, ya, karena XY, berarti si sel sperma yang membuahi ovum ini membawa kromosom Y, sehingga kalau bergabung sama ovum kan menyediakan kromosom X, sehingga jenis kelaminnya adalah XY. Tapi kalau spermanya membawa kromosom X bergabung dengan ovum, berarti jenis kelaminnya adalah perempuan, XX gonosomnya. Oke. Nah, ada gen dan alel. Jadi, tadi kita udah bahas ya, gen itu segmen DNA yang menempati di lokus-lokus tertentu. Karena ditempati oleh lokus tertentu, sehingga dapat dilakukan pemetaan untuk mengetahui letak gen tersebut dan sifat yang dikehendakinya. Kemudian, pasangan kromosom itu namanya adalah alel, ya, yang memiliki sifat yang sama atau alternatifnya. Jadi ini ada alel dari kromosom homolognya, dilihat di lokus dia membawa sifat warna pada bunga. Nah, ada yang membawa warna ungu, ada yang membawa warna putih. Berarti kalau di sini jenis alelnya adalah heterozigot. Jadi kalau di sini ungu dengan ungu, berarti dia homozigot dominan. Kalau di sini putih, berarti dia homozigot resesif. Nah, kalau kita bisa simpulkan, fungsi pokok dari gen yang pertama adalah mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Jadi bisa kita pastikan bab 1 dan bab 2 ya, proses pertumbuhan dan perkembangan, proses metabolisme itu semua diaturnya sama gen. Jadi gen ini mengatur proses metabolisme. Siapa yang diatur? Berarti gen ini nanti mengatur enzim. Gitu, karena kita tahu tanpa enzim proses metabolisme nggak bisa jalan. Terus perkembangan apa yang diatur sama gen? Berarti hormon, gitu ya. Jadi hormon dan enzim itu diatur sama gen. Kemudian fungsi yang berikutnya menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Dan sifatnya ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Contohnya gen penumbuh kumis itu akan aktif hanya di daerah tertentu saja, dan hanya pada saat umur tertentu saja, dan hanya pada jenis kelamin tertentu saja. Nah, kemudian 3 penyusun gen ini ada rekon, muton, dan sistron. Dilihat dari banyaknya gen itu. Kemudian yang berikutnya di dalam gen ini ada DNA. Kepanjangannya asam deoksiribonukleat. Nah, strukturnya adalah double helix atau untai ganda. Nah, di sini di untai ganda ini si DNA ini memiliki polaritas atau kutub di kedua rantainya, ya, di rantainya. Nah, DNA ini terdiri dari polinukleotida, jadi dari banyak sekali nukleotida. Ini ada ujung 5, ada ujung 3. Jadi di double helix ujung 5 akan ketemu dengan ujung 3. Maksudnya apa ujung 5? Berarti ujung 5 ini adalah fosfat nanti akan berikatan di gula deoksiribosa di nomor 5. Sedangkan kalau ujung 3 berarti hidroksil akan menempel di nomor 3 dari si gula. Kemudian kita akan lihat lebih lanjut
strukturnya ya, jadi ada ibu tangga dan ada anak tangga. Kita lihat ibu tangga. Nah, di ibu tangga ini terdiri dari polinukleotida, di mana satu nukleotida terdiri dari gula pentosa yang jenisnya adalah deoksiribosa, kemudian ada fosfat dan ada satu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di dalam DNA itu ada dua, ada purin dan ada pirimidin ya. Ini purin, adenin dan guanin, dan ada pirimidin, timin dan sitosin. Nanti purin sama pirimidin berikatan dengan ikatan hidrogen. Contoh di sini timin. Timin akan berikatan dengan adenin dengan 2 ikatan hidrogen. Kemudian guanin akan berikatan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Kemudian berarti karena DNA ini adalah polinukleotida ya. Berarti di sini kalau dari gambar dia ada berapa nukleotida? Ada 12 nukleotida, berarti ada berapa pasang nukleotida? Ada 6 pasang, itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat di strukturnya ya, RNA dan DNA. Oke, DNA deoksiribonukleot, berarti dia kehilangan oksigen di gugus gulanya. Jadi makanya namanya deoksiribosa. Kalau ini ribosa berarti dia nggak kehilangan unsur oksigennya. Oke, ini struktur dari basa purin dan pirimidin. Jadi kamu lihat sendiri di buku. Dan ada satu jenis lagi namanya RNA. RNA ini adalah asam ribonukleat. Dari namanya aja kita udah bisa nebak ya. Gulanya berarti dia tidak kehilangan unsur oksigen. Kalau tadi kehilangan. Kemudian strukturnya single strand, bentuknya lebih pendek. Kemudian jumlahnya dipengaruhi oleh sintesis protein. Tempatnya bisa di sitoplasma, nukleus, dan ribosom lebih banyak. Basa nitrogennya. Jadi basa nitrogennya bedanya di pirimidin. Di pirimidin dia bukan timin tapi urasil. Kalau DNA timin, tapi kalau di RNA urasil. Kemudian komponen gulanya ribosa tidak kehilangan unsur oksigen dan peranannya khusus untuk berperan dalam proses sintesis protein. Kalau kita lihat tabel perbedaannya ini ya. Jadi pertama tempat ditemukannya DNA itu ada di nukleus, ada di mitokondria, ada di plastida gitu ya. Dan pastinya ada di dalam kromosom. Tapi kalau RNA itu di sitoplasma, terutama ada di ribosom dan juga ada di nukleus. Jadi ada 3. Kemudian tadi DNA double helix, RNA single helix. Kemudian DNA berfungsi berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Kalau RNA hanya sintesis protein. Kemudian DNA jumlahnya tidak dipengaruhi oleh sintesis protein, kalau RNA dipengaruhi. Kemudian DNA purinnya Ag, pirimidinnya T dan C. Sedangkan RNA pirimidinnya adalah urasil. Itu ya. Kemudian kalau gugus gulanya sama-sama pentosa, tapi kalau DNA dia kehilangan oksigen sehingga namanya deoksiribosa. Kalau ribosa RNA ya dia tidak kehilangan unsur oksigennya. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya bahwa organisasi dan fungsi DNA ya, di mana di dalam sel ada organel namanya nukleus, di dalam nukleus ada kromosom, di kromosom inilah nanti letak adanya DNA, segmen DNA membentuk gen, di mana DNA ini membawa informasi genetika. Informasi genetika itu ada di basa nitrogennya. Ya, basa nitrogen kita kenal ada purin dan pirimidin, ya. Ada adenin, ada timin, ada guanin dan ada sitosin. Nanti basa nitrogen ini akan membentuk suatu seri triplet, ya. Jadi tiga basa nitrogen, dan nanti triplet ini akan diterjemahkan, akan ditranslate dalam bentuk asam amino. Ketika asam amino ini udah jadi, itulah yang namanya sintesis protein, dan kita kenal dengan kode genetik. Jadi ini kalau sampai sini nih berarti kita sudah tahu nih kode genetik. Nah, kode genetik ini nanti akan mengaktifkan organ, akan mengaktifkan sistem organ, akan mengaktifkan perkembangan atau hormon, akan mempengaruhi metabolisme, yaitu mempengaruhi enzim. Gitu. Jadi
sampai di pertemuan pertama ini nanti kita cukup membahas dulu sampai dengan keterkaitan gen, DNA, dan kromosom ya. Jadi selanjutnya kalian kerjakan LKPD-nya. Oke, teliti dan kumpulkan tepat waktu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.